Kita jumpa lagi di Kabar Desa bersama saya Tata Setiawan. Kali ini ingin bicara atau ingin bercerita tentang Tanah Bengkok. Tanah Bengkok di Provinsi Jawa Barat ini banyak sebutan. Ada yang menyebut terhadap Tanah Bengkok itu tanah carik desa. Mengapa? Carik ini adalah pegawai desa. Jadi tanah yang dikelola oleh carik desa. Makanya ada cerita bahwa sampai dengan saat ini malah didengar ada yang mantan pegawai desa masih mengelola tanah Bengkok atau tanah carik desa. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa tanah ini disebut tanah hak pakai desa. Karena apa? Karena tanahnya digunakan oleh kepentingan desa. Jadi tanah kas desa. Juga ada yang menyebut ini tanah masyarakat desa. Karena memang apabila mau melakukan perubahan terhadap tanah ini harus berdasarkan keputusan desa. Keputusan desa ini adalah keputusan yang diambil melalui forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dan dilaksanakan oleh BPD. BPD ini adalah merupakan representatif daripada masyarakat desa, di mana di dalamnya ketika dalam membahas tentang keputusan desa dihadiri juga oleh unsur lainnya seperti LKD, tokoh masyarakat, dan dari unsur kecamatan. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa ini tanah kas desa. Karena memang hasil daripada tanah Bengkok ini harus masuk kepada kas desa. Kalau sekarang disebut APBDes, jadi harus masuk kepada APBDes. Kalau dulu itu sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu masuk ke APPKD, Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa. Jadi harus masuk ke situ. Terlepas dari masalah penggunaannya untuk apa, itu ceritanya ada di APBDes itu. Jadi tidak sebelum masuk APBDes, kemudian itu dipilah dan pilih, diatur-atur, tidak begitu. Karena APBDes ini akan terikat dengan RKPD. RKPD ini akan terikat dengan RPJMD. Nah itu jadi kita hanya dibatasi berbicara tentang tanah Bengkok. Tanah Bengkok. Nah itu sebutan-sebutan yang selama ini berlaku di Jawa Barat, entah di provinsi lainnya. Tanah Bengkok tidak boleh ada perubahan, baik itu lokasi maupun luas dan kesuburan tanah. Apabila ini mau dilepas atau dijual atau ditukar guling atau apalah istilahnya dengan istilah lain, bisa, tapi harus melalui prosedur, yaitu melalui keputusan desa. Keputusan desa tentang rencana menjual tanah Bengkok, ini di dalam keputusan desa itu sekurang-kurangnya ada dua masalah. Ada dua hal lah ya. Hal yang pertama, poin pertama atau dua poin ya lah. Poin pertama, tanah Bengkok yang akan dilepas diusulkan kepada gubernur melalui bupati, dijelaskan
objeknya secara rinci di dalam keputusan itu. Yang poin kedua, usulan rencana pembebasan tanah milik adat atau milik penduduk yang akan dijadikan tanah pengganti tanah bengkok yang dilepas. Nah, itu diputuskan di desa, kemudian disampaikan kepada gubernur melalui bupati. Bupati sebelum menyampaikan keputusan desa menurunkan tim. Nah, tim ini maksud dan tujuan untuk meneliti kebenaran daripada isi keputusan desa. Memeriksa baik administratif maupun fisik tanah. Baik tanah bengkok yang akan dilepas maupun tanah milik penduduk yang akan dibebaskan. Nah, setelah itu baru dibuatkan atau hasil pemeriksaannya dituangkan ke dalam bentuk berita acara yang dilekatkan kepada keputusan desa sebagai lampiran surat bupati, usulan bupati kepada gubernur. Nanti gubernur akan menerbitkan surat keputusan persetujuan. Kemudian atas dasar surat keputusan itu, desa melaksanakan pelepasan hak yang dihadiri oleh kepala desa, kemudian oleh penerima pelepasan hak atau pihak ketiga, yang kedua, yang ketiganya dihadiri oleh pemilik tanah yang akan dibebaskan oleh desa, kemudian dihadiri juga oleh unsur dari Pemda Kabupaten di hadapan pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan pelepasan hak, dan yang satu pelepasan hak dari desa kepada pembeli, yang kedua pelepasan hak dari pemilik tanah adat kepada desa melalui akta pelepasan hak. Kemudian akta pelepasan hak ini harus segera didaftar ke kantor pertanahan. Setelah didaftar baru menjadi sah sebagai tanah milik seseorang dan tanah milik desa. Ini jarang terjadi. Hanya cukup sampai surat keputusan gubernur saja. Makanya sering menjadi permasalahan atau sering menimbulkan permasalahan. Tanah bengkok, berhati-hati. Jangan sampai ada perubahan. Karena apa? Karena tercatat di buku tanah, di peta desa. Nah ini, buku tanah dan peta desa ini dibuat untuk pertama kali 5 tahun setelah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya tahun 1950, Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kelasiran atau rincikan. Ini yang dilaksanakan, saya ulang ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh kantor dinas luar, kabupaten kota di seluruh wilayah tanah air Indonesia melaksanakan kelasiran atau rincikan. Kegiatannya pendataan secara langsung dari objek dan subjek tanah yang disaksikan oleh para pemilik tanah yang berbatasan. Kemudian diketahui
oleh RT, RW, dan desa. Bahkan ada yang sampai tingkat kecamatan. Hasil daripada rincikan berupa buku tanah, peta desa, dan DHKP, daftar himpunan kena pajak. Ketiga-tiganya diserahkan kepada desa-desa di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Karena itu semua, baik masyarakat maupun instansi pemerintah, berpedoman kepada desa. Itu mengenai pertanahan. Jadi buku tanah, maksudnya tanah bengkok, ini adalah merupakan salah satu isi daripada buku tanah dan peta desa. Pemirsa, dimanapun berada, ada suatu peristiwa yang lumayan menarik. Setelah dilakukan pelasiran pada tahun 50, di sebuah desa ditemukan tanah negara bebas. Artinya tanah yang belum ditetapkan statusnya, status haknya. Kemudian dimohon oleh bupati kepada gubernur melalui residen. Dan residen atas nama gubernur memberikan persetujuan. Tanah negara bebas ini diberikan untuk dijadikan tanah hak pakai desa. Kemudian 20 tahun kemudian, setelah terbit SK residen tentang persetujuan tanah negara menjadi tanah hak pakai desa, oleh bupati diambil alih dan diserahkan kepada pihak ketiga. Ini. Kemudian dari tahun 51 ditetapkan menjadi tanah hak pakai desa, kemudian tahun 73 diambil alih oleh bupati. Penguasaannya kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Dan pada tahun 80 gubernur mengambil alih penguasaannya. Didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten. Ini semuanya kacau ini. Sekalipun kewenangannya ada di gubernur mengenai pemberian atau penetapan status tanah negara. Tapi ini kan sudah muncul bahwa tanah negara bebas diberikan untuk dijadikan tanah hak pakai desa. Nah, kalau mau diambil alih, ya terbitkan lagi surat keputusannya. Tidak begitu saja. Ini semakin menarik ya, berbicara tentang buku tanah, tentang tanah hak bengkok. Jadi tanah bengkok ini memang seperti atau bagaikan gadis desa ya, yang menawan ya, cantik yang menawan. Siapapun tergiur dengan tanah bengkok ini. Ya cobalah kita memulai dengan Indonesia yang baru. Ini regulasi sudah cukup bagus dicerahkan kepada desa-desa untuk disesuaikan dengan kondisinya. Jadi hentikan polemik tentang tanah bengkok. Kembalikan kepada aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sana ada aturan turunannya, tinggal mengikuti. Jangan mengambil inisiatif dengan persepsi sendiri. Yang jelas bahwa tanah bengkok adalah tanah yang harus digunakan atau dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat desa. Demikianlah, mudah-mudahan ada
memberikan kepuasan dengan penjelasan ini. Insya Allah pada kesempatan lain akan lebih luas lagi kita bicara tentang tanah bengkok ini. Jangan lupa, tanah bengkok adalah aset pemerintahan desa. Terima kasih. Sampai jumpa.